Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini saya ingin coba angkat surat Al-Kafirun ayat ke-1 sampai ayat ke-6 insyaallah ya. Kenapa diangkat surat ini? Mengingat karena begitu banyak dan sering kita lihat terutama di internet atau di medsos ya, terjadi diskusi semacam debat segala macam antara sesama umat Islam, bahkan ya sama umat Islam, tetapi satu di antara mereka itu menggunakan salah satu ayat di surat Al-Kafirun ini, terutama misalnya di ayat lakum dinukum waliyadin ya, karena sudah deadlock, mungkin sudah diskusinya sudah panjang, saling bertahan kepada pendapat masing-masing. Akhirnya salah satunya menggunakan lakum dinukum waliyadin, atau di ayat lain bahkan ada juga mengatakan la ikroha fiddin gitu, tidak ada paksaan gitu. Tapi sesama antar umat Islam ya, sesama muslim. Nah itu kita melihatnya miris ya. Melihatnya miris karena kok sesama umat Islam itu berdialog atau berdiskusi itu menggunakan ayat-ayat yang tidak tepat gitu, atau minimal belum tentu gitu loh. Belum tentu itu adalah orang-orang kafir, karena lakum dinukum waliyadin itu kan ada kumnya, ada kum, antum, kalian tuh merujuk ke ayat pertama ya ayyuhal kafirun, al kafirun di situ. Antum itu maksudnya itu al kafirun. Apakah sesama umat Islam saling mengkafirkan seperti itu? Dikatakan lakum dinukum waliyadin ya. Hukumnya itu berarti al-kafirun, berarti yang diajak bicaranya itu adalah orang kafir, padahal mereka orang Islam, atau mungkin orang Islam yang belum mengerti. Nah makanya di sini kita bahas, coba lihat ayat pertama dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul itu merupakan bentuk perintah ya, dari kata kerja qala yaqulu qaulan. Nanti pelakunya atau fa'ilnya itu qailun. Penderitanya atau maf'ulnya adalah maqulun. Nanti perintahnya qul. La taqul, miqalun, maqalun, maqalun. Jadi perintahnya qul. Qul itu sasaran perintahnya itu adalah anta. Dalam konteks ini antanya itu tentunya adalah Nabi Muhammad SAW dan pembaca seterusnya. Qul, anta gitu. Tegaskanlah, nyatakanlah, katakanlah. Objeknya apa? Ya ayyuhal kafirun. Jadi kata penyeru dengan yang diserunya itu menjadi objek dari kul. Sasaran perintahnya adalah anta. Ya ayyuhal kafirun. Ada kata di situ, ada kata penyeru ya ayyuha, itu digandeng dengan yang diserunya adalah al kafirun. Nah, kata penyeru bila yang diserunya itu adalah berdiri sendiri dalam arti tidak majemuk ya, itu bentuknya atau posisinya harus dalam posisi marfu ya, posisi domah, bukan baris ya, tapi domah gitu. Al kafirun, nanti kan ada al kafirun, al kafirina ya. Al kafirun itu bisa mansub, bisa kasroh di situ. Tapi al kafirun itu marfu karena dia tidak berdiri, dia berdiri sendiri, tidak digandeng dengan kata sesudahnya ya. Harus marfu kalau yang diserunya itu adalah berdiri sendiri, ada kata seru gitu maksudnya ya. Ada kata seru, kata sesudahnya adalah berdiri sendiri, tidak majemuk, dia menjadi posisi marfu. Lain dengan misalnya yang diseru itu kata majemuk, misalnya ya ahlal kitab ya kan. Ahla dan al kitab asalnya ahlu ya, ahlu dan alkitab itu menggunakan kata seru, dia majemuk, dia menjadi mansub, posisinya harus mansub gitu ya, harus fathah gitu, bukan baris tapi posisi atau bentuk posisi ya. Ahla di situ bukan ahlu atau ahli, tapi ahla. Ya ahla, ya ahlal kitab. Nah, di atas di surat Al-Kafirun itu kul ya ayyuha al-kafirun marfu.
Itu sekilas kaidah harfu nida ya. Penggunaan harfu nida yang disuruhnya itu apakah dia harus marfu ataukah dia mansub. Al-kafirun itu sendiri artinya kan dari kata itu bentuk pelaku yang di dalam bentuk ma'rifat ya. Kata kerjanya itu dari kafaro yakfuru kufron ya. Artinya bisa menolak, bisa menutup, bisa bersikap negatif ya. Bersikap negatif. Yang dimaksud bersikap negatif di sini nanti bersikap negatif terhadap ajaran Allah menurut Rasulnya ya. Waladina amanu bil batil wa kafaru billah ya. Bersikap negatif terhadap Allah. Allah itu dengan fungsi ajarannya. Nah itu ayat pertama. Pembahasannya pun panjang ya. Kemudian kita lihat ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. La-nya itu la nafi. Tidak. Tidaklah. A'budu dari abada ya'budu ibadatan. Jadi dalam surat Al-Kafirun ini banyak penggunaan kata dasar dari abada ya'budu ya. Seperti ayat kedua ini. A'budu ma ta'budun. Nah, a'budu itu bersubjek ana, ta'budun bersubjek antum. Dari abada ya'budu. Nanti bisa ketahuan di tasrif dulu ya. Tasrif 14. Ya'budu ya'budani ya'buduna. Ta'budu ta'budani ya'budna. Ta'budu ta'budani ta'buduna. Ta'budina ta'budani ta'budna. A'budu. Nahnu na'budu. Jadi a'budu itu subjeknya adalah ana, saya mengabdi ya, saya hidup mengabdi. Nah kalau ma ta'budun itu antum, itu tadi ya, antumnya itu kembali ke al-kafirun, termasuk yang lakum dinukum waliyadin, lakumnya itu ke al-kafirun lagi gitu. Ta'budun bersubjek antum. Dari ya'budu, ya'budani, ya'buduna, ta'budu, ta'budani, ya'buda, ya'buda. Nah, ta'budu, ta'budani, ta'buduna. Antum, kalian, jamak, banyak. Jadi tidaklah aku hidup mengabdi apa yang kalian abdi. Itu kepada yang ya ayyuhal kafirun tadi, al-kafirun ya. Jadi aku, orang-orang mukmin atau rasul pada waktu itu tidak mengabdi apa yang kalian abdi. Apa yang kalian abdi itu adalah ma ya'buduna min dunillah. Jadi ada di ayat lain penjelasannya itu ma ya'buduna min dunillah. Nah, itu ya. Ini kombinasi ayat juga nanti kita pakai untuk mengetahui arti atau makna yang terkandung di dalam surat Al-Kafirun ini. Contoh itu tadi ya, ma ya'buduna min dunillah. Jadi hidup mengabdi menurut selain dari ajaran Allah. Kenapa kita bisa bilang begitu? Artinya apakah Al-Quran itu atau ajaran Allah itu selain daripada ajaran Allah itu bukan dari Allah juga? Semua dari Allah. Tetapi di sini konteks di sini yang dimaksud dengan selain daripada ajaran Allah ini adalah ajaran Allah yang diturunkan kepada para rasulnya itu diputar balik menjadi batil. Kenapa kita katakan batil? Karena ada waladina amanu bil batil wa kafaru billah gitu. Dari mana kita bisa bilang begitu? Lihat kombinasi ayat lain misalnya afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallah summa yuharrifunahu mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Pada kalimat misalnya lihat wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallah. Sebagian dari mereka yasma'una kalamallah, menyimak, mempelajari, memahami, menanggapi kalamallah. Summa yuharifunahu, kemudian mereka memutarbalikannya. Yuharifunahu mim ba'di ma aqaluhu, sesudah mereka memahami. Jadi menyimak setelah paham diputar balik. Itu yang dikatakan tadi menjadi ada waladina amanu bil batil. Jadi ada orang-orang menanggapi yang batil tadi, rusak.
Jadi dari yang murni diputar balik menjadi rusak, batil. Dari ayat itu ya kita lihatnya. Makanya kita bisa mengatakan yang ta'buduna dalam surat Al-Kafirun itu adalah kalian hidup mengabdi min dunillah, menurut selain ajaran Allah. Artinya menurut apa yang sudah diturunkan oleh Allah kepada Rasul, hasil dari pemutarbalikan itu kalian abdi gitu. Atau kita bisa lihat juga kombinasi dengan ayat lain pada ayat yang berbunyi misalnya fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aidihim ya. Summa yaquluna haza min indillah ya. Celaka bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan bi aidihim, dengan kemampuan subjektivismenya, subjektivisme mereka sendiri ya. Summa yaquluna haza min indillah. Jadi menulis kitab menurut subjektivismenya sendiri, kemudian menyatakan ini dari Allah, haza min indillah, ini dari Allah gitu. Padahal bukan dari Allah, wa ma huwa min indillah. Di ayat lain mengatakan begitu. Ini bukan dari ajaran Allah. Artinya yang ditulis menurut subjektivismenya itu hasil dari pemutarbalikan ajaran Allah yang hak menjadi batil. Itu untuk mengetahui yang dikatakan ma ta'budun tadi itu banyak ayatnya ya. Banyak ayatnya. Sampai di kalimat selanjutnya kan itu cuma penjelasan rinciannya saja ya. Wala antum abiduna ma'abud gitu. Dan seterusnya ya. Dan di ayat terakhirnya itu lakum dinukum waliyadin gitu. Bagiku din saya, bagi kalian adalah din kalian, bagi saya adalah din. Nah, din itu kan sudah dibahas juga di video lain ya. Di video lain tentang din nanti silahkan dilihat sendiri apa arti din ya. Nah, di sini kita kupas lagi sedikit. Di ad-din itu sama dengan di kamus at-tadbiru ya. At-tadbiru artinya pengaturan, setting atau sinonimnya penataan ya. Penataan. At-tadbiru itu dipakai yudabbirul amro minas samai ilal ardi. Dipakai oleh ayat itu oleh Allah. Allah mengatur dari yang ada di semesta angkasa sampai kepada ada yang di bumi. Nah, kata bendanya at-tadbiru. Pengaturan atau setting atau sinonimnya adalah penataan ya. Jadi din itu penataan ya. Nah, din ini dilihat dari surat waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dinil haq itu adalah yang waroditu lakumul islam madinah, Islam. Jadi ada versi Islam, ada versi dini kulihi, ada versi din semuanya selain Islam gitu. Makanya istilah versi aja itu bisa muncul dari pemahaman dini kulihi ya. Gitu. Wadinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi. Itu untuk din. Jadi lakum dinukum, bagi kalian silakan. Mau din yang mana silakan gitu maksudnya. Gitu. Waliyadini. Nah, din saya nih Islam. Jadi yang waliyadin itu yang Rasul ya atau mukmin. Nah, yang lakum itu yang al-kafirun. Jadi ada dua bisa dibilang lawan lah gitu ya, mukmin dan kafir di situ. Jadi intinya kalau ayat ini digunakan ke sesama orang Islam atau sesama Muslim, ini sangat berbahaya. Lebih baik jangan dulu dipakai. Apalagi ini ayat-ayat pendek atau surat-surat pendek menjadi kesimpulan dari banyak ayat-ayat dalam Al-Quran. Artinya untuk memahami surat Al-Kafirun ini harus banyak kombinasi ayat-ayatnya. Seperti yang tadi saya contohkan, kombinasinya itu baru sedikit. Itu pun sudah sedikit terlihat kan maknanya kan. Misalnya ta'budun tadi sudah terlihat maknanya hasil dari pemutarbalikan dan sebagainya itu ya. Jadi kembali intinya itu adalah
dalam berdiskusi di internet terutama atau di WhatsApp atau dimanapun, kalau belum mengerti ayat itu janganlah menggunakan ayat ya. Karena dikhawatirkan apa yang belum kita mengerti itu justru kita menjadi mengolok-olokkan ayat Al-Quran gitu, atau mempermain-mainkan ayat Al-Quran tanpa kita sadari. Waqad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Jadi ayat-ayat Allah ini dibikin olok-olok, dipermain-mainkan, dibikin ejek-ejekan. Sadar atau tidak sadar, itulah yang bisa terjadi ketika berdiskusi. Jadi kembali, mudah-mudahan ke depan jangan ada lagi penggunaan ayat-ayat yang sembarangan, apalagi itu sesama muslim, sesama umat Islam ya. Saya rasa cukup itu dulu yang bisa disampaikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.